Ya, kita akan lihat sekarang, akan belajar apa itu Spring Framework ya, Spring Framework. Nah, Spring Framework ini websitenya. Kemudian di sini dia Spring itu zaman sekarang itu dia sebetulnya adalah portofolio dari framework, dari library ya. Jadi ada dia mengandung dia berisi banyak library ya. Ada yang namanya Spring Boot, ada Spring XD, Spring Cloud, macam-macam ya. Nah, sekarang untuk memahami semua ini kita harus mulai dari core-nya dulu, yaitu si Spring Framework ya. Nah, di sini kita di website saya, di sini ada sebetulnya artikelnya ya, memahami dependency injection. Nah, ini adalah basicnya Spring Framework ya. Jadi untuk memahami kita bikin dulu project sederhana ya. Saya bikin dulu project kecil. Nah, ini ya. Biasanya aplikasi bisnis yang mau kita bikin itu kan mostly kan insert update ke database ya. Kalau aplikasi bisnis itu sebetulnya tidak rumit. Jadi ada tabel, kemudian ada form, kita mau input formnya ke database ya. Mau sekompleks apapun proses bisnisnya, intinya adalah itu ya. Jadi di sini misalnya saya punya data produk ya. Produk itu misalnya terdiri dia dari ID, kode, dan nama. Misal ya, harga boleh. Kalau di Java, kalau menyimpan nilai uang itu selalu gunakan big decimal ya. Jangan pakai double atau float. Kemudian biasa kita bikin getter dan setter. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya kita menginsert, update, dan delete si produk ini ke dalam database ya. Itu adalah masalah yang paling mendasar kalau kita mau bikin aplikasi bisnis. Nah, di sini kita biasanya akan bikin kelas-kelas yang tugasnya untuk mengurus akses database, atau bahasa Inggrisnya data access object ya. Nah, di sini kita bikin misalnya dia produk DAO ini ya. Nah, produk DAO ini dia punya method public void simpan. Yang disimpan apa? Produk ya. Jadi ini method untuk menyimpan produk, kemudian ini untuk mengambil data produk dari database, mencari semua produk. Nah, ini ya. Oke. Oke. Nah, ini ya. Kemudian untuk bisa disimpan, di sini kita bikin dulu beberapa constant untuk SQL menyimpan ya. Private, static, final, string, SQL, simpan, insert into produk. Nama ininya kode, nama harga, values, tanda tanya 3 ya. Nah, ini. Nah, kan kita mau jalanin nih SQL simpan ya. Untuk menjalankan ini kita butuh apa? Koneksi database. Ya. Koneksi database biasanya gimana? Nah, biasanya kalau kita rapi di sini kita akan buatkan private for connection, connect ke DB. Nah, ya.
ya. Kemudian tentunya di sini kita punya variabel lagi, private database driver, kemudian koneksinya kemana, kemudian username-nya apa, kemudian passwordnya apa, ini ya, MySQL JDBC driver, URL-nya, kemudian username-nya root, passwordnya admin. Nah, dari sini kan kita akan bikin koneksi ya. Connection C sama dengan driver manager get connection db URL db username dan password. Nah, kan gini, sebelumnya kita inisialisasi dulu drivernya, ya kan. Ini ada ini, kita try catch aja, return C. Kemudian di sini return 0. Oke. Ya. Kemudian waktu kita mau menyimpan, kita kan akan bikin yang namanya gini ya, bikin namanya prepare statement ya. C prepare statement dengan SQL ini ya. Kemudian kita isikan datanya kan, ps set pertama kode ya. Coba lihat, nah ini kan kode ya, string, berarti kode tanda tanya pertama isinya kode, kemudian tanda tanya kedua isinya nama, tanda tanya ketiga isinya harga ya. Set big decimal ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita isi datanya, kita execute update. Oke. Setelah itu kita close. Kalau kita agak canggih sedikit, kita menggunakan transaction itu kalau nggak pakai apa-apa itu seperti ini. C commit. Nah, ini kemudian kita bikin di finally ya. Kemudian di sini kalau terjadi rollback kalau terjadi error kita rollback. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini koneksi database kita bikin di mana? Di dalam kelas produk DAO ya. Nanti tabelnya kan banyak, ya kan? Tabelnya banyak ya. Tabelnya banyak. Nah, ini mungkin saya commit dulu.
Jadi kita bikin koneksi di dalam kelas produk DAO ya. Eh, ini kurang bagus. Kenapa? Karena yang pertama ini file konfigurasi setting konfigurasi ada di dalam source code ya. Jadi kalau misalnya nanti ganti nama database harus compile ulang, harus package ulang. Nah, itu kan kurang bagus. Kemudian yang kedua, ini koneksinya dibuat dan di maintain, di manage di dalam kelas produk DAO. Jadinya nanti kalau ada kelas lain yang menggunakan akses database juga, dia juga harus bikin seperti ini. Atau karena biasanya kita copy paste ya. Nah, gimana biar nggak copy paste? Biasanya bikin lagi di sini ada database helper. Ini kita pindahin ke kelas lain yang namanya database helper. Ini bisa kita bikin dia metodenya statik gitu ya, dan lain-lain. Nah, nanti di masing-masing DAO kita panggil si helper tadi ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa. Nah, cuma ada cara yang lebih efisien ya, yang lebih rapi lah, yaitu kita gunakan Spring Framework. Apa itu Spring Framework? Ya, dia intinya adalah dia framework untuk dependency injection. Apa itu dependency injection? Yaitu menyediakan dependensi yang dibutuhkan. Kelas produk DAO ini supaya dia bisa bekerja dengan baik, dia butuh apa? Dia butuh ini koneksi database. Nah, inilah yang nanti akan disediakan oleh si Spring Framework ya. Jadi fungsi utamanya itu. Nah, bagaimana cara kita mengubah dari yang seperti ini menjadi yang dependensinya disediakan ya. Nah, pertama kita coba dulu dependency injection tapi tidak pakai Spring ya. Kalau kita nggak pakai Spring, ini kan berarti dependensi ini kan hilang ya. Kalau kita mau dependensinya disuplai dari luar, berarti kan ini hilang. Pindah kemana? Pindah ke tempat yang bisa diakses sama-sama. Jadi di tempat yang global ya. Boleh juga kita taruh di sini. Nah, sini boleh. Kemudian ini ada perubahan sedikit supaya. Nah, kemudian di sini pada waktu menginstankan, nah ini kan dia butuh ya, connect DB-nya kan udah nggak ada, dia butuh koneksi. Gimana caranya? Ya kita sediakan. Jadi di sini kita pindahkan dia menjadi instance variable supaya bisa di-sharing ke semua orang. Nah, gini ya. Oke. Ini kan ada instance variable dipakai di semua tempat. Kalau ini dijalanin, ini akan menghasilkan null pointer exception kan? Benar nggak? Karena dia belum diinisialisasi, kan nggak ada di sini inisialisasinya. Nah, gimana inisialisasinya? Ada dua metode. Yang pertama, karena ini sifatnya wajib harus ada, kalau enggak kelas ini tidak berfungsi, kita masukkan aja dia ke menjadi konstruktor. Nih. Jadi waktu membuat si produk DAO, kita langsung ngeset koneksi, sehingga koneksinya langsung ada di dalam sini, langsung siap dipakai. Ini namanya, istilahnya adalah konstruktor injection. Jadi kita inject dependensinya, kita sediakan dependensinya melalui konstruktor. Ada lagi metode yang lain, yaitu yang namanya setter injection. Nah, seperti ini ya. Ini namanya setter injection. Jadi kita menyediakan dependensi melalui metode setter. Nah, setelah ini jadi, gimana cara pakainya? Cara pakainya ya di sini misalnya yang memakai kan si apa ini namanya main class-nya ya. Jadi di sini kita instankan aja produk P sama dengan new produk kan.
ya. Kemudian kita bikin DAO-nya. Produk DAO PD. Nah, waktu kita membuat, kita diminta apa? Koneksi, karena kan tadi konstruktor ya. Jadi kita sediakanlah koneksinya. Nah, gini. Setelah itu baru kita bisa simpan. Nah, ini ya. Nah, karena dia bikinnya di luar, di dalam sini jangan di close. Ya. Jadi jangan di close. Karena yang nge-close itu tanggung jawab yang membuka. Oke, nah sekarang kita sudah pindah nih dari yang di manage di sini menjadi di manage di luar. Kemudian waktu kita mau pakai, kita sediakan dependensinya ya. Jadi namanya dependency injection itu seperti ini. Tidak harus pakai Spring untuk menggunakan pendekatan dependency injection ya. Jadi dengan arsitektur seperti ini, kalau kita bikin DAO yang banyak, nanti mungkin selain produk ada kategori, ada kecamatan, ada customer, kemudian ada transaksi, penjualan dan seterusnya. Semuanya DAO-nya tinggal kita provide saja dengan si objek koneksi ini, ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Konstruktor ini setter. Jadi intinya sebetulnya simpel saja. Ada dependensi di dalam kelas itu kita sediakan dari luar, kita injek dari luar. Bisa melalui konstruktor, bisa melalui setter. Ya. Nah ini cara yang manual. Ya. Oke, kita commit dulu. Ada juga orang bikin helper class ya. Helper class itu misalnya DB util atau apa gitu, atau Hibernate util. Zaman dulu terkenal Hibernate util. Jadi dia isinya metode-metode static yang kita bisa pakai, tinggal panggil gitu. Connect ke DB gitu. Nah, tapi ada juga yang ininya di dalam sini manggilnya connect DB, panggil dulu, udah dapet terus kemudian digunakan ya. Nah itu bukan dependency injection karena sebetulnya dia manage juga dalam sini, tidak diinjek tapi dia yang manggil gitu. Kalau injection itu dia pasif saja. Saya butuh, saya declare di sini kan, dideklar di sini ya. Kemudian saya sediakan tempat untuk mengisi, udah saya pakai gitu. Di sini tidak ada aktivitas saya untuk menginisialisasi koneksi. Baik inisialisasinya ditulis di sini maupun inisialisasinya di kelas lain tapi saya yang manggil gitu. Jadi di sini dia tidak ada menginisialisasi resource. Tidak ada menginisialisasi dependensi, nggak ada di sini. Dia cuma terima beres. Oke, saya mau koneksi. Nanti sediain ya. Nah, gitu aja. Oke. Nah, jadi ini adalah basicnya atau fundamentalnya dari dependency injection. Nah, kenapa kita harus menggunakan seperti ini? Supaya kita fleksibel. Misalnya kita suatu saat akan mengganti database-nya dari Oracle, dari MySQL menjadi Oracle. Di sini kan tidak ada perubahan. Kita tinggal ini aja, tinggal tinggal ganti yang inisialisasi, tinggal ganti di sini. Gantiin misalnya nama database ya, cuma di sini aja langsung ya. Nah, ini namanya injection. Jadi artinya di sini dia pasif, tinggal pakai. Ini nanti ada orang lain yang bertugas menginisialisasi semua resource dan menyediakan resource tersebut. Nah, teman-teman kan sudah pakai Hibernate ya. Hibernate itu apa objek utamanya yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan database? Session Factory. Nah, supaya Session Factory bisa bekerja harus kita sediakan apa? Harus disediakan Session Factory itu dia connect ke database nggak? Dia sendiri yang connect atau dia terima beres? Biasanya
apa langsung ditulis di Hibernate Properties ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya Hibernate itu kan session factory itu dia cuma mengurus mapping ya, artinya ada kelas, kemudian dia mapping ke database. Nah, koneksinya sendiri sebetulnya kan dia tidak mengurus. Jadi bisa saja kita bikin data source atau koneksi database, kita masukkan ke dalam session factory-nya kita pakai, kan gitu ya. Nah, berarti ini ada transitive dependency. Coding kita butuh session factory butuh data source. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sambung menyambung harus dirangkai ya. Nanti ada lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya kita bikin biasanya pakai apa? Ininya, UI-nya pakai apa yang sekarang? Kayak Fadin, ada controllernya ya? Ininya apa? Yang untuk Yang untuk menghandle request-nya kan ada kelasnya kan? Yang mapping sama UI-nya, form, kemudian untuk menampilkan tabel. Kalau yang Fadin itu kayak desktop Pak, hampir kayak Zoom gitu. Iya kan, ada kelasnya kan, untuk menampilkan form kan kita bikin kelas. Ya. Untuk menampilkan screen yang kedua kita bikin kelas lagi. Ya. Nah, dari kelas itu kan manggil pakai DAO atau langsung manggil Hibernate dari kelas itu? Langsung Hibernate. Nah, langsung Hibernate ya. Jadi tidak bisa di reuse bisnis logiknya. Paling kadang punya abstrak kelasnya yang naikin gitu. Kalau misalnya bisnis proses yang sama mau di open ke web service. Harus copy paste ya. Insert update delete-nya yang Hibernate-nya copy paste ke kelas baru yang menyediakan web service gitu. Sebenarnya enggak, kalau kita kemarin bikinnya sudah ada abstrak kelasnya Pak. Jadi untuk insert update delete itu tinggal kita lempar objeknya. Itu ada kan ya, tidak di kelasnya si Fahadin itu kan ya. Enggak. Nah, berarti kan dari kelasnya si Fahadin itu manggil lagi kelas yang tadi itu baru dia yang memanggil session factory, baru session factory memanggil lagi si data source, koneksi database, ya kan. Nah, jadi kan rantainya kan lumayan panjang nih. Ada kelas-kelas UI memanggil kelas-kelas bisnis proses memanggil lagi si Hibernate memanggil lagi JDBC, kan gitu ya. Nah, jadi ini lumayan panjang nanti rantainya. Nah, supaya rantai tersebut bisa di-manage dengan baik, itu kita pakai framework. Gimana kalau tidak pakai framework? Ya bisa juga, cuman ya artinya kita yang urus semuanya. Jadi kita harus menginstankan semua kelas abstraction tadi, kemudian kita masukkan satu-satu ke dalam kelas UI yang membutuhkan, ya gitu ya. Nah, itu hal tersebut bisa kita rapikan kalau kita pakai Spring, ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan Spring. Oke. Untuk menggunakan Spring, ya. Kalau zaman dulu itu kita pakainya file konfigurasi. Nah, kita akan pakai file konfigurasi juga supaya jelas sambung menyambungnya. Nanti kita akan otomasi lagi menggunakan ini, menggunakan yang tidak yang bukan dependensi, yang bukan XML, sorry. Nah, di sini saya bikin new empty file. Spring Framework dia sebetulnya intinya adalah menginstankan objek biasa. Oke. Nah, ini app biasa ya. Ini saya rename. Ini manual DI, dependency injection manual. Oke, kan seperti ini. Kita instankan. Di sini saya print dulu deh. Kode produk P get kode gini ya, nama, harga.
Kita mulai dari yang simpel dulu. Menginstankan produk, gimana caranya? Panggil new, diisi, kemudian kalau kita tampilkan ya tampilkan. Nah, sekarang kita akan coba menginstankan si produk ini yang sama persis seperti ini, tapi kita instankannya pakai Spring. Nah, ini basicnya ada di sini. Jadi di sini saya bikin kelas baru Spring DI, ya. Nah, gimana cara menginstankan pakai Spring? Saya tambah dependensi dulu ya. Nah, untuk menginstankan Spring kita gunakan si Springnya adalah ini ya. Spring container sama dengan new class path XML application context. Nama filenya apa tadi? Belajar IOC XML. Ini ya. Masih kosong kan dia ya? Kosong ya. Ini kan cuma XML header doang ya. Kosong ini. Oke, gimana cara menginstalkan produk? Kalau yang manual kan gini. Ini ya. Ini cara manual. Kalau pakai Spring, ini kita minta sama Spring, nanti dia yang bikinin ya. Produk P sama dengan Spring container get bin. Nama variabelnya apa? P misalnya. Oke. Nah, ini keluarnya selalu objek, jadi kita casting menjadi produk ini. Selanjutnya kita tampilkan. Ya, apa katanya? Nggak ada P di dalam config-nya dia. Gimana biar ada? Ya kita sediakan lah ini ya. Jadi bin itu adalah objek ya. Di sini bisa kita kasih ID. ID itu nama variabel. Kemudian kita instankan dari kelas tertentu. Apa kelasnya? Yang lengkap ya namanya. Oke. Kemudian di sini kalau yang manual kan kita pakai setter ya, set kode, nama, harga gini ya. Nah, kalau pakai Spring ini pakai property. Nama propertinya apa? Kode ya. Value-nya sekarang sudah ada nih. Coba kita jalanin. Mau nggak dia? Ini karena ini nggak usah pakai ini deh. Nah, ini ya. Oke. Berarti apa? Ini sama kan sama ini prinsipnya. Ini sama dengan ini ya. Jadi kita menginstankan produk menginstankan objek melalui Spring. Jadi sebetulnya Spring itu di core-nya itu tidak lebih dari tukang menginstankan saja sebetulnya. Kita punya objek, kita instankan. Kenapa nggak new aja? Ya nanti kan ini kan jadi bisa diubah di konfigurasi, ya kan? Oh ganti namanya, misalnya harganya jadi 297.000. Udah tinggal save ini, jalanin lagi, ya kan? Nah ini ya.
Nah, untuk objek-objek yang bersifat value, ini kan value ya, produk ini memang tidak terlalu kelihatan apa manfaatnya, karena biasanya memang kita create juga di aplikasi ya. Yang nanti dia akan sangat berguna kalau kita menghadapi objek-objek yang bersifat infrastruktur, contohnya koneksi database, kemudian apalagi misalnya apa ya, untuk setting lokal misalnya, untuk memformat tanggal, kan memformat tanggal kan sesuai bahasa Indonesia, sesuai bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada objek-objek yang dia di-sharing, dipakai rame-rame dan dikonfig sekali saja. Nah, itu ideal untuk kita pasang di Spring ya. Nah, sekarang kita lanjutkan gimana caranya kalau kita mau config yang apa tadi, produk DAO ya. Nah, produk DAO ini dia butuh apa? Butuh koneksi ya. Nah, supaya agak agak universal, ini saya ganti saja menjadi data source. Sudah ganti jadi data source. Nah, ini kan data source-nya seperti ini ya. Kita juga bisa bikin menggunakan ini apa sih? Mungkin saya commit dulu ini dan
sekarang kita mau mengkonversi atau menginstankan si data source ini dari Spring. Gimana caranya? Sini sama ya, bin ID sama dengan ds, boleh, kelas apa kelasnya? Kelasnya ini ya. Nah, ini kemudian propertinya apa? Tadi set apa kita? Set URL JDBC MySQL belajar. Kemudian username-nya user ya, bukan username. Password min. Udah jadi nih, sama ya. Yang ini tidak perlu dijelaskan, sama kayak yang di atas ya, si DS ini ya. Nah, sekarang kita bikin produk DAO. Nah, ini yang agak beda. Apa dependensi dia? Ini ya, constructor injection ya. Nah, di sini ref. Refnya apa? DS. Kenapa ref? Karena ini mengarah ke objek lain. Kalau value itu kan langsung diisi, jadi langsung nilainya. Tapi kalau ref itu mengarah ke objek yang lain. Seperti ini. Nah, oke. Sekarang sudah jadi nih. Tinggal kita ini aja, tinggal kita panggil dari sini ya. Produk DAO sama dengan Spring Container get bin PD ya, nama variabelnya tadi ya. Ini PD kan? Nih. Perlu lagi nggak kita panggil si data source-nya? Nggak usah, karena dia sudah ada. Coba kita tes PD simpan P. Nah, database-nya kan belum ada. Kita bikin dulu. Masuk ya. Artinya apa? Artinya produk DAO-nya sudah berfungsi. Dia cuma bisa berfungsi kalau apa tadi? Kalau ada data source. Coba kita matiin ininya. Apa yang terjadi? Nggak ada data source-nya apa? Ini sih error karena nggak bisa dibikin ya. Kan dia constructor injection. Coba kita lihat, nggak apa-apa. Nah, tidak
ada no such method exception, produk DAO yang init ini konstruktor ya, nggak ada konstruktor yang argumennya 0. Oke, kita modif, nggak usah pakai konstruktor injection, semuanya kan kita sudah sediakan setter ya. Nah gini, ini bisa nggak diinstankan? Saya nggak usah simpan dulu deh ya, bisa nih ya, dia bisa diinstankan. Oke, sukses ya. Tapi begitu kita mau simpan, kan dia baru pakai tuh data source-nya. Apa ini? Kenapa? Null pointer. Kenapa? Tuh, baris 31. Kenapa? Karena dia mau pakai data source, tapi data source-nya belum ada. Ya. Gimana biar ada? Biar ada, ini kita sediakan. Oh, tapi kan tadi udah nggak pakai konstruktor ya. Kita coba cara kedua deh. Cara kedua menggunakan ini ya, property. Name-nya data source, ref-nya ds. Coba jalanin lagi. Oke. Invalid property data source. Oh, kenapa? Ini namanya, nama variabelnya koneksi di sini. Saya rename dulu deh. Set data source. Jadi yang di setter itu harus sama dengan yang di ini ya. Oh, duplicate entry. Ya, sudah ada. Ini error karena ini